Ya ini konsepnya mirip-mirip dengan pajak take home pay kali ya. Iya benar. Mirip-mirip dengan itu tapi ini secara pragmatis Iya, aja iya, gitu. iya, iya. Tapi yang kita terima yang tanda kutip bersih itu pun sebenarnya kita kan masih bisa persembahan lagi. Kita bisa Kontekstualisasi dan sinkretisasi itu nggak bisa dibedain loh. ya. Nah, perkara budaya punk, budaya hipis, apapun itu, nah balik lagi konsep dasarnya, kontekstualisasi atau sinkretisasi, ini seringkali nggak bisa dibedain. Tapi yang di highlight itu adalah bagaimana Bapak ini tuh mendeliver tentang the gospel gitu, sehingga kita punya perspektif bahwa gospel tuh bukan hanya sekedar saya berdosa ditebus Kristus lalu saya masuk surga gitu. Halo teman-teman, selamat datang di Red Podcast. Ini adalah episode kita yang pertama. Dan Red Podcast ini terdiri dari sekelompok anak muda yang mau meresponi terhadap kejadian-kejadian seputar dunia kekristenan ya. Ya, khususnya mungkin yang di Indonesia yang Khususnya lebih applicable di sini. Applicable gitu. ya. Ya. Kita ada Pak Ruben di sebelah kiri saya, kemudian ada Ko Sukman, Tia, Karnike, dan juga Sepri. Nanti personilnya memang ya bisa ganti-ganti sih, tapi topik yang kita bahas selalu seputar tentang dunia kekristenan di Indonesia dan bagaimana kita bereact. Tapi reaction yang kita mau bawa ini adalah di dalam konteks reaction yang reform. Bagaimana reformasi itu terus juga kita bawa sampai sekarang dan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi itu dengan kacamata reform seperti itu. Secara khusus ya teologi reform gitu ya. Bagaimana kita menanggapi kejadian dengan teologi reform. Ya. Sip. Oke, langsung topik yang pertama itu kita akan membahas tentang perpuluhan. Nah, ini sebenarnya topik yang bisa dibilang menarik tapi juga intriguing. Ya kan di dalam dunia kekristenan. Mungkin Tia mau bawa 1-2 kalimat untuk membawa kita. Oke, jadi ceritanya ada seseorang di luar sana yang ya dia gembala sidang dari sebuah gereja gitu ya. Dia membuat statement dalam satu video di Instagram. Dia bilang kita tuh nggak butuh perpuluhan karena Tuhan juga nggak butuh uang kita. Oke. Tuhan juga kaya. Dan sebenarnya perjanjian lama itu kan pada awalnya untuk suku Lewi, dan di perjanjian baru konsep perpuluhan itu tidak pernah diulas. Maksudnya perpuluhan di perjanjian lama itu diberi bagi suku Lewi gitu kan? Iya. Dan sekarang itu nggak ada suku Lewi lagi gitu? Iya. Kayak gitu. Dan ya akhirnya memang ini jadi rame gitu ya. Ya sebenarnya sih tanpa si gembala sidang ini ngomong gitu ya, dulu sebenarnya kan perpuluhan itu kayak itu udah topiknya evergreen ya, akan selalu ada pro dan kontra, akan selalu ada pertentangan, cuman memang kadang-kadang berpikir gitu ya, kadang orang Indonesia itu berdebat itu kadang-kadang juga nggak jelas juga apa yang diperdebatkan. Oke, kita bicara perpuluhan tapi argumennya apa yang mau diperdebatkan yang nggak jelas juga. Kayak aku tuh pernah nonton video orangnya itu bilang, saya tuh udah tanya orang Israel dan di Israel nggak ada perpuluhan lagi. Iya, Israel yang mana? Karena Israel yang sekarang pun ya ada juga kan orang Muslim tapi Israel. Oke. Gimana Pak? Nggak tahu banyak itunya yang bisa diresponinya ya. Kayaknya masalah perpuluhan kayak Tia bilang itu kan udah cukup lama ya, evergreen topik itu. Tapi karena kenapa sekarang ini lebih ada interaksinya, lebih ada noise-nya. Mungkin gara-gara yang bicara ini tuh juga gembala sidang atau enggak pemimpin gereja dari denominasi yang sama atau enggak satu arah gitu ya. Kalau dulu kan ya kita jelas-jelas ya gereja tradisional semua itu enggak ada satupun yang menolak perpuluhan. Semua perpuluhan. Dan ketika mereka itu menolak atau kritik konsep perpuluhan itu bukan mentiadakan gitu, tapi mengkritik perpuluhan yang masuk langsung direct ke kantongnya
gembala sidang atau pemimpin gereja gitu. Nah, iya. Nah, tapi sekarang kan yang kritik itu bukan gereja tradisional gitu loh. Justru gereja yang lebih baru ya, yang denominasi itu mirip. Nah, itu yang membuat secara internal mereka kayak loh, sekarang ini butuh perpuluhan atau enggak, karena sama-sama tuh denominasinya itu satu arah gitu ya. Ajarannya sama, tapi kenapa sekarang satu bilang perlu dan satu bilang nggak perlu. Kalau gereja tradisional ya mungkin orang udah don't care lah ya, emang mereka tuh begitu, mereka kritik, kita udah terbiasa kali. Ya. Iya. Tadi Tia bilang itu kalau perpuluhan buat suku Lewi dan sekarang nggak ada suku Lewi, sebetulnya sih masih ada suku Lewi. Suku Lewi itu masih eksis gitu kalau kita telusuri ke orang Israel. Sebetulnya kalau dengan konsep ini kita tuh harus bayar perpuluhan untuk mendukung mereka Lewi yang di Israel sana gitu. Secara genealogi Iya, secara silsilah tuh masih ada gitu. Masih ada. Jadi kayaknya kurang masuk ya kalau emang itu satu-satunya alasan argumen gitu. ya. Iya. Tapi kalau misalnya meresponi yang tadi, maksudnya nggak tahu ya, aku cuma mengambil dari satu sisi, misalnya dia bilang toh Tuhan nggak butuh uang kita, atau misalnya itu kan perpuluhan itu the matter of heart gitu, kayak ya udah percuma misalnya ngasih 10% gitu, tapi tidak dengan hati yang gembira gitu ya, buat apa persembahan lo? Kalau kayak gitu terus gimana dong Pak? Maksudnya apakah alasan itu terus melegitimasi bahwa oh ya kayaknya nggak perlu deh perpuluhan gitu? Sebetulnya kalau a matter of heart ya, kalau benar-benar technically a matter of heart, seluruhnya kan milik Tuhan. Gitu. Seluruhnya milik Tuhan. Kalau benar hati ya udah semuanya, dan kalau benar-benar, dan ini ya sekali lagi banyak poin ya, banyak faktor gitu. Kalau mau bilang oh ya perjanjian baru nggak ada perpuluhan, tapi perjanjian baru ada jual semua aset dan rumah dan disembahkan ke kakinya Rasul gitu. Ya kenapa kita nggak lakukan ini gitu? Itu kan ada juga di perjanjian baru ya. Ya udah lakukan, kalau kamu nggak mau perpuluhan, jual aja semua aset kamu, uang kamu kasih ke siapapun yang kamu anggap itu rasul gitu, atau nggak pemimpin gereja gitu. Tapi itu juga nggak kita lakukan ya. Jadi secara argumen sih mau bilang bahwa perpuluhan itu ditiadakan gara-gara perjanjian baru nggak secara eksplisit spesifik ada ayatnya langsung katakan, itu bagi saya tuh agak susah diterima gitu ya, susah diterima. Iya, tapi ini kalau aku pernah baca juga Pak, ini sederhana aja sih, kita juga bisa langsung ketik persepuluhan gitu di Alkitab. Nah ini di Lukas dia bilang nih, tetapi Lukas 11 ayat 42, tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Nah kalimat berikutnya ini menarik dari ayat ini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya kan ada dua nih, persepuluhan dan juga keadilan kasih Allah dan kasih Allah. Berarti yang satu harus dilakukan, which mean persepuluhan kalau dari urutan ya, dan yang lain jangan diabaikan, which is keadilan dan kasih Allah. Even di dalam Injil sendiri pun ya Kristus menyatakan ya kamu orang-orang Farisi kamu ngasih persepuluhan, tetapi kamu mengabaikan juga keadilan dan kasih Allah. Memang yang satu harus dilakukan, berarti emang harus dilakukan sih persepuluhan, dan yang lain jangan diabaikan itu. Jadi ini kayak sebenarnya nggak perlu dipertentangkan sih sebenarnya, karena Kristus sendiri pun mengajarkan bahwa persepuluhan itu harus dilakukan, dan dan tentang kasih dan kebaikan Allah atau keadilan Allah itu jangan ditentang seperti itu. Yang ditantang ya sebenarnya jelas sekali kan ya. Yang ditantang adalah kita kasih perpuluhan dan di luar gereja kita masih berbuat jahat, kita masih curang, kita masih ya berdosa. Nah itu yang ya perpuluhan seperti demikian ya pasti bukan keluar dari hati. Yang mengasihi Tuhan kan ya. Itu mungkin perpuluhan secara kewajiban, perpuluhan secara merasa saya sudah lakukan apa yang saya harus lakukan, Tuhan gak usah care dengan apa yang saya lakukan di luar gereja gitu. Itu kan perpuluhan yang benar-benar keluar dari hati yang berdosa. Nah itu mungkin masalah tuh di sana gitu, bukan masalah perpuluhan ada atau enggak ada. Perpuluhan tuh ada gitu, ada ya. Bahkan sebetulnya perpuluhan yang dilakukan oleh gereja secara ya kita bisa bilang lah secara tradisional gitu ya, 10% ya. Itu kan juga dari sisi pragmatis itu sangat menolong juga gitu loh. Sangat menolong ya. Daripada ya kita juga nggak tahu mau kasih berapa ya. Ini kalau kamu mau bilang masalah hati dan kamu harus perpuluhan ya, ini 10% udah sebetulnya udah bisa dibilang quote and quote ya bare minimum gitu. Bare minimum. Paling rendah gitu. Ya, dan nggak boleh berhenti di sini gitu. Ya. Di luar perpuluhan kamu juga masih bisa persembahan, masih bisa mendukung, masih harus melakukan keadilan dan etc. sih.
Tapi bagaimana ya Pak Ruben? Misalkan kita Tanya saya aja. Tanya saya. Iya. Gimana ya? Misalkan ini kan perpuluhan ya, kita kasih lebih, misalnya per 20-an. Nah, kita pikir kita kan sudah memberikan seluruh hidup kita. Ya terus kita kasih aja per 20-an lah. Apakah itu sama nggak dengan perpuluhannya? Ya sama aja lah, karena kan itu kan bare minimum 10% ya. Kalau naik jadi 50% pun nggak apa-apa. Berarti kalau begitu 5% gimana? Nah, Atau 7% gitu. Kita hitung-hitung, kita kasih Wah, aja lah itu 7%. udah kayak hitung-hitungan banget ya. Kayak tadi saya bilang dari sisi pragmatis gitu. Ya. Dari sisi pragmatis kita tahu kita tuh harus berbagian di dalam tubuh Kristus, berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu secara pragmatis tuh bener-bener kita tuh kasih 10%. Sebetulnya itu kan nggak ada angkanya kan ya. Nggak ada angkanya. Tapi kalau kita sampai mau hitung-hitungan, nah itu masalah hati lagi gitu. Masalah hati. Ya. Tapi ya kita tuh berikan dengan hati yang sungguh-sungguh mau mempermuliakan Tuhan, bukan untuk supaya kita bisa diberi lebih lagi, dilipat gandakan lagi, bukan dengan demikian, tapi dengan satu kesadaran bahwa apa yang kita semua terima tuh anugerah gitu. Sola gratia ya, ini salah satu solanya di teologi reform. Kita meresponi anugerah Tuhan dan kita tuh memberi dengan ikhlas gitu, memberi dengan ikhlas, dengan satu kesadaran juga bahwa kita tahu bahwa uang yang kita beri dalam perpuluhan itu akan dipakai dengan tanggung jawab itu. Ya, bukan masuk ke dalam kantongnya. Itu nggak ada ya. Itu benar-benar nggak alkitabiah sih ya. Di dalam perjanjian lama juga uang itu kan langsung dibagi ke suku Lewi. Ya. Itu menghidupi pekerjaan Tuhan di Bait Allah. Di perjanjian baru juga itu diberi kepada rasul ya. Diberi kepada rasul itu juga bukan masuk ke kantongnya rasul gitu, masuk ke komunitasnya ya. Komunitas gereja mula-mula untuk mendukung kehidupan orang di saat itu. Iya. Oke nggak sih kalau misalkan kita sebagai jemaat terus kita kasih perpuluhan terus kita mempertanyakan perpuluhan yang kita kasih itu dipergunakan untuk apa gitu? Akuntabilitas gitu ya. Untuk sebagai pertanggungjawaban kepada Mungkin pertanyaannya Karnika ini lahir dari kayak aku nggak tahu ya, kayak waktu aku besar sih kayak ada beberapa juga kayak misalnya pernah dengar disalahgunakan atau apa, jadi mungkin ada kayak certain trust issue gitu, akhirnya mungkin lahir pertanyaan yang kayak Karnika kayak boleh nggak sih kita tuh tanya gitu kayak perpuluhan kita tuh dikemanain gitu, just for the accountability sake gitu. Iya. Kita bisa lihat sendiri lah ya di gereja kita gitu ya. Uangnya itu kemana kayaknya cukup jelas ya. Iya. Kalau mau sampai tuntut lihat semua laporannya sih ya bisa juga, tapi buat apa ya? Karena kita mau nuntut kayak gitu tuh tujuannya apa gitu. Kita akuntan kah atau kita orang? Kalau saya kayak ya lah kita juga ngasihnya nggak seberapa, tapi kayak tiba-tiba pengen minta laporan udah kayak inspektor. Tapi ada loh di gereja setiap perpuluhan itu ada namanya, ada jumlahnya. Maksudnya diwartain gitu. Iya, diwartain. Iya, atau Nah, ditempel perpuluhan ini namanya siapa, jumlahnya berapa. ditempel di dinding. Dan memang aku tahu sih ada beberapa gereja yang aku datang itu memang mereka laporan tengah tahun, laporan akhir tahun itu melaporkan laporan keuangannya ke jemaat itu memang ada, tapi ya balik lagi itu kan kebijakan mereka gitu. Setiap gereja. Saya lebih setuju kalau laporan pengeluaran itu boleh dilaporkan gitu, pengeluaran. Ya. Tapi pemasukan kalau kita lapor nama itu membuka banyak hal yang nggak diperlukan gitu ya. Itu membuka nama tuh bisa menjadi satu pride ya, ego, bisa menjadi satu kompetisi, bisa Secara psikologi ya, Pak. bisa lihat oh ternyata orang ini kaya loh. Iya. Dan saya bisa bikin orang minder juga, kok orang ini bisa perpuluhan begitu banyak tapi saya nggak bisa. Itu side effect-nya ya, itu jauh lebih banyak negatifnya daripada positif. Mungkin saya tahu ada gereja yang mungkin lebih mau akuntabilitas ya, mau lebih reliable ya. Nih kasih lihat nih kita jujur, tapi kita juga harus pikir side efek sampingnya gitu. Iya. Perpuluhan dia masih lebih besar dari seluruh gaji saya gitu. Iya, mungkin dari yang kayak gitu kan. Buset nih perpuluhannya aja lebih gede. Tapi gini, aku tuh cukup kepikiran kalau orang yang memang secara finance sangat-sangat bahasa bener-bener di bawah banget lah gitu, yang even makan nggak makan, bahkan ya I mean like bagaimana kebijakan perpuluhan untuk orang-orang yang bahkan perumahannya saja perumahan kumuh. Ya kebayang nggak kalau sudah tinggal di pemukiman kumuh, berarti kan
ya kebayang dong kondisi keuangannya seperti apa. Kebijakan perpuluhan untuk orang-orang seperti ini bagaimana? Karena beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang bahkan di baju yang mereka punya hanya yang menempel di badan, sehingga bahkan mereka tidak pergi ke gereja karena malu karena pakaiannya cuma satu itu, dan ya udah ya dia nggak merasa baju itu proper. Ya memang bajunya juga kan udah lusuh, jadi dia juga takut untuk datang ke gereja. Iya, aku kemarin juga baru ingat ada teman ngobrol sama saya, dia bilang, aduh aku ini pengeluaran besar sekali, gimana aku bisa kasih pepuluhan? Makanya aku nggak kasih pepuluhan, dia bilang, karena biaya hidupku itu terlalu besar, nggak menutupi. Ya mungkin itu kasusnya gimana ya? Kalau aku ini ingat cerita janda miskin yang Tuhan Yesus lihat sih. Even dia memberikan seluruh gaji dia itu yang nggak seberapa itulah gitu. Dibandingkan dengan orang-orang kaya yang mungkin banyak ya, untuk orang-orang Yahudi kelas atas yang memberikan banyak di bait Allah waktu itu. Dibandingkan dengan janda miskin itu, even dengan kalau Tia tadi bilang bajunya apa, perumahannya, pasti janda miskin bajunya pasti ya menyesuaikan juga, pasti rumahnya pun menyesuaikan. Tapi dengan kondisi seperti itu pun gaji seharinya pun dia kasih gitu loh. It's a matter of apa ya? Stewardship ya, hati dan juga stewardship. Jadi mau banyak juga Tuhan kasih, kalau kita hatinya cuma mau ngasih even less than 1%, ya nggak benar juga. Atau kita memang orang yang nggak berpunya tapi kita mau kasih lebih. Aku jadi teringat juga Pak, ini tadi sambil kita ngobrol aku cari yang di 2 Korintus 9 itu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ya instead of kita persen-persenan sama Tuhan, maybe mungkin dengan kerelaan hati, dengan sukacita memberikan persembahan atau perpuluhan itu lebih penting sih di hadapan Tuhan. Berarti maksudnya Bobby itu kalau umpamanya kita kekurangan ya kita persembahan kerelaan hati. Iya, kita lebih juga kerelaan hati gitu. Iya. Jadi lebih atau kurang sama-sama tuh kerelaan hati. Dengan sukacita gitu, dengan sukacita. Orang yang di dalam yang lagi sukses dan mau memberi lebih banyak harus juga bersukacita karena mereka bisa beri lebih banyak itu. Yang lagi kurang, mereka juga bersukacita karena kita sadar bahwa mau bagaimanapun kita tuh tetap ditopang oleh anugerah Tuhan gitu. Semua keberadaan manusia nggak terlepas dari anugerah. Kita hidup itu anugerah, keselamatan itu anugerah. Ya, kita bisa mengenal Tuhan itu anugerah. Ya, kita meresponi anugerah yang kita ada dengan sukarela kita beri. Jadi bukan masalah kita harus kasih berapa ya sampai kekurangan, bukan kayak gitu sih, tapi benar-benar tuh tuntut kesadaran kita terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita gitu. Ya, dan Tuhan nggak akan pernah menghina ya. Nggak akan pernah menghina persembahan perpuluhan yang jumlahnya itu dikit, itu bukan, itu manusia, tapi itu bukan Tuhan. Kamu sedikit, saya berkati sedikit. Kamu nggak begitu ya, Tuhan nggak main. Tulis nama lagi. Ini di highlight, tabiloin. Oke, berarti 1.000. Ya. Tapi kalau aku mau nambahin, kalau yang tadi yang dalam konteks misalnya kita berkekurangan lah maksudnya underprivileged gitu. Menurutku yang tadi janda miskin itu satu langkah iman juga sih waktu dia mau kasih penghasilannya dia hari itu gitu. Maksudnya dia beriman bahwa Allah akan pelihara hari itu dan besok akan kasih lagi. Jadi kayak waktu misalnya kita kasih perpuluhan, misalnya kami juga gitu ya, misalnya merasa pengeluaran tuh banyak banget, ini cicilan ABC gitu ya anak sekolah gitu. Tapi waktu beriman, waktu memberikan tuh juga ya Tuhan, iman kami tuh kecil banget sampai untuk ngasih ini aja tuh kami berbeban gitu. Tapi kami belajar percaya. Pak Tong tuh pernah bilang kayak kita kasih 10%, terus kita berdoa sama Tuhan biar Tuhan kasih kita kecerdasan supaya 90%-nya tuh kita bisa kelola dengan baik sehingga cukup gitu, bahkan nanti bisa kasih persembahan-persembahan lagi lainnya. Gitu. Jadi itu in a way juga melatih otot iman sih. Benar-benar. Saya udah sampai terbiasa untuk langsung anggap bahwa jumlah di luar perpuluhan itu 100%-nya gitu loh. Ya, di luar perpuluhan itu 100%-nya gitu. Jadi bukan kita potong 10%, tapi yang saya, ya ini konsepnya mirip-mirip dengan pajak take home pay kali ya. Iya benar. Mirip-mirip dengan itu, tapi ini secara pragmatis saja gitu. Iya. Tapi yang kita terima yang tanda kutip bersih itu pun sebenarnya kita kan masih bisa persembahan lagi, kita bisa lanjut lagi, kita bisa dukung lagi. Tapi yang 10% itu setiap bulan gaji itu ya saya udah langsung aja nggak pakai pikir gitu. Itu nggak pakai pikir. Ya. Yang saya ada ya yang ini 100%, ini bagian saya gitu. Ya.
dan di luar itu baru kita kelola lagi dengan jadi nggak usah terlalu pusing juga ya, nggak usah terlalu pusing. Orang yang 100% itu memang dari Tuhan juga, Pak. Semuanya dari Tuhan. Iya, oke. Jadi stand kita di sini jelas ya. Kita juga lihat apa yang Kristus sudah nyatakan juga ya. Memang yang satu jangan diabaikan dan bahkan harus dikerjakan. Tapi juga ada sisi lain juga memang dengan kondisi kita, Paulus juga mengingatkan memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hatinya. Oke. Kita lanjut ke topik berikutnya. Cut dulu, Pak. Bisa kan deh. Oke, sekarang kita lanjut ke topik kedua, yaitu tentang film yang baru-baru ini, nggak baru sih, 2 bulan lalu lah ya, bulan Maret ya kalau nggak salah ya, tayang di bioskop. Kita pikir tuh cuma ada di luar negeri doang, tapi masuk di Indonesia. Nah, nama filmnya tuh Jesus Revolution. Nah, kita mau menyikapi ada beberapa mungkin statement atau scene yang kita tonton kemarin dari pandangan teologi reform. Untuk ini kita mau sedikit dengar reviewnya dulu dari Karnike. Karena yang di sini yang nonton Karnike. Hanya dia. Kita mau nonton, udah habis tiketnya. Iya, cuma 2 minggu Udah soalnya. ngomongnya ternyata ada masuk juga di Indonesia. Kita orang Kristen aja nggak nonton. Iya benar juga. Tapi kayaknya lumayan viral gitu ya. Lumayan hit, rame-rame. Oke. Oke, jadi film Jesus Revolution ini kita tahu semua viral sangat, bahkan banyak influence juga yang posting. Jadi cukup terkenal. Ada sampai orang yang sewa satu bioskop, satu gereja pergi nonton gitu. Oke, jadi mereka kebaktian di bioskop. Oke, jadi film ini kan kalau lihat latar belakangnya based on true story, jadi tahun 1960 sampai 70-an gitu. Jadi tokoh yang digambarin di situ, tokoh utamanya ada 3. Jadi 3 tokoh. Yang pertama Chuck Smith gitu, dia seorang pendeta tua yang pimpin Chapel Calvary, nama gerejanya Chapel Calvary. Di situ ketika dia pimpin itu, gereja itu digambarkan sebagai gereja yang benar-benar udah lemah, letih lesu ya, kayak gereja yang tertidur ya. Jemaatnya cuma dikit banget. Nah, tokoh yang kedua yaitu Lonnie. Jadi ketika si Lonnie ini datang, gereja itu digambarkan mengalami kebangunan, revival gitu. Jadi di situ Lonnie ini latar belakang dia seorang pengkhotbah jalanan dari pada zaman itu yang terkenal ternyata kaum hippies gitu. Kaum hippies, jadi dia juga kaum hippies. Ketika dia datang gereja itu, dia ada seolah-olah ada kebangunan di gereja itu. Dia bawa semua teman-teman hippiesnya gereja di situ, sampai gereja yang mereka pakai itu nggak muat, mereka harus bikin tenda di luar untuk nampung. Kayak udah benar-benar banyak banget gitu. Nah, tokoh yang ketiga itu Greg Laurie, itu penulis dari buku ini gitu. Jadi Greg Laurie itu dia digambarin seorang broken home yang benar-benar hopeless dengan hidupnya, terus tiba-tiba dia pergi ke gereja itu dan dia di situ menemukan jati dirinya, kemudian dia jadi seorang hamba Tuhan gitu. Nah, kalau untuk lihat dari ceritanya sih, mereka fokusnya ke revival, kebangunan gereja, dari gereja yang tertidur menjadi gereja yang bangkit, gereja yang lebih hidup banyak, lebih hidup gitu. Oke. Dan kalau kita lihat respon orang ya, respon penonton itu banyak kan terinspirasi gitu. Jadi mereka kasih rating 10/10 gitu. Jadi sangat-sangat, bahkan yang CinemaScore itu kasih rating A+ gitu. Oh iya. Iya, CinemaScore gitu. Jadi bener-bener bagus lah. Tapi setelah itu kita lihat juga latar belakang sejarahnya ya. Latar belakang dari sejarah film itu Itu yang kasih A+ itu mungkin orang Kristen juga kali. Iya, supaya naik di ini. Iya. Setelah nonton Mungkin makin ada semangat. ada biasnya juga gitu. Harus kita take a step back. Iya. Iya, oke, lanjut. Cuma kalau kita lihat latar belakang sejarahnya, saya searching ternyata Lonnie ini dia seorang pecandu narkoba juga ternyata. Ini dalam kehidupan nyata maksudnya? Iya, kisah nyatanya. Atau dalam kisah nyata, oke. Kisah nyata. true story. Di Oh, ya, based on filmnya true story. enggak. Di filmnya Nggak digambarkan. Oh, oke. Iya. Oke. Tapi yang penting penggambarannya dia kaum hippies gitu. Oh iya, orang udah asosiasinya Udah. udah itulah gitu Iya. ya. Sama Oke. drugs yang nggak Nggak jauh-jauh lah. Iya. Jadi dia meninggal tahun 93 karena
AIDS gitu. Aha. Oke. Nah, jadi dari segi kritik film sih menurut saya sih ada hal-hal positif yang bisa kita lihat lah dari film itu. Misalkan gimana menggambarkan gereja itu menerima orang-orang yang termarginalkan pada saat itu. Kan kaum hippies itu benar-benar dianggap pokoknya udah rusak lah gitu ya, hopeless lah gitu. Tapi gereja itu mau menerima orang-orang seperti itu. Dan juga mereka tuh ada satu scene di mana saya lihat mereka tuh pergi ke jalan-jalan kasih traktat ke orang-orang di pantai-pantai gitu. Ya orang-orang yang biasa orang barat kan suka ke pantai mandi gitu kan. Iya, jadi mereka kasih traktat untuk kayak memberitakan Injil lah gitu. Nah, itu dua hal yang saya lihat sangat positif. Tapi dari ada juga yang menurut saya agak-agak gimana gitu ya. Nah, apa tuh? Iya. Gimana? Oke. Tanggung ya. Ini udah seru. Oke, yang pertama reform tulen nih. Tanggung ini. dari segi panggilan ya. Saya lihat ketika pemanggilan kan ada scene di mana pembaptisan itu wawancara kalau nggak salah ya. Ditanya, kamu kenapa si wawancara itu tanya ke Loni itu, kamu kenapa terpanggil menjadi hamba Tuhan? Ya dia jawabnya karena saya meminta Tuhan untuk memakai saya dan Ia sungguh-sungguh memakai saya. Jadi saya mengatakan oke, Tuhan gitu. Jadi seolah panggilannya adalah karena aku yang mengajukan diri, jadi Tuhan mau memakai dia gitu. Dia registrasi ya, bikin pendaftaran. Iya, betul mendaftar gitu kan. Admitted. Oke. Itu dari segi panggilannya Loni ini ya. Kalau Loni ini. Terus yang kedua dari segi ibadah ya, kita seperti biasa kita orang reform agak-agak kurang setuju dengan hati-hati dengan ibadah-ibadah yang kontemporer. Ya, apalagi hippies ya. Iya. Ibadah hippies itu. Iya, dan memang di gereja itu tuh digambarin ketika orang hippies itu datang mereka bawa bandnya, pokoknya band-bandnya gitu. Jadi dan itu yang mereka lakukan di dalam ibadah mereka gitu. Iya, gitu. Jadi mereka nyanyi ya lagu-lagu kontemporer mereka gitu-gitu. Jadi ibadah menyesuaikan juga dengan kebiasaan mereka kali ya. Iya. Nggak tahu menyesuaikan atau emang itu mau coba membawa menjangkau budaya. ya. Biasa orang pasti bilang kontekstualisasi. Gitu. Kemudian ada lagi dari Karnika poin yang tadi gimana? Ada juga tadi itu gimana itu. Sebelum kita kupas satu-satu guys. Masih ada sih. Terus soal ada juga biasanya kita tahu orang-orang KKR penyembuhan. Oke. Jadi di gereja itu si Loni itu tiba-tiba aja aku tahu di sini ada seseorang yang sedang mengalami sakit sebagainya. Ada yang sedang bergumul dengan kehidupannya, terus si Leoni itu datang tumpang tangan gitu, terus dia pergi ke orang yang lain, seperti itu. Jadi kayak ada kebaktian kesembuhan, Kelepasan. Ada masalah. Oke, jadi kayak gitu. Ya tapi to be fair kalau mereka konteksnya hippies yang marginal ya itu sangat dekat dengan kondisi mereka gitu. Iya. Masih bisa di understand. Iya. Oke, untuk menyikapi ini ya, aku dengar itu tadi mungkin ada beberapa poin yang Apa tuh? come to mind. Iya, come to mind. Yang pertama memang itu ya, gimana gereja mungkin itu tahun 1960 ya. Iya. Kalau maksudnya ditarik ke konteks kita zaman sekarang, maksudnya kita tuh udah jadi gereja yang juga open nggak ya untuk kaum-kaum marginal kayak gitu. Orang-orang yang mungkin kita anggap kamu nggak cocok lah masuk dalam gereja kayak gitu. Maksudnya kita jadi gereja yang ada label seperti itu atau ya kita jadi gereja yang open juga sebenarnya. Ya, kita udah tahu lah teologi reform misalnya secara mungkin kita udah istilahnya orangnya biblin ya. Apa Pak yang kalau
Kalau di ibaratnya itu si orang Bibelin itu adalah ditusuk aja kulitnya keluar ayat Alkitab gitu. Wow. Wah, Jadi serem ya. ya jadi setiap ada apa gitu. Keluarnya Yohanes 3:16. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Agak serem kalau lagi medical check up serem ya. Cuman yang ayat yang paling terkenal keluar bisa kering. Bisa kering. Iya, maksudnya kita secara kepala Kognitif lah. ya secara kognitif Iya. kepala banyak gitu. Tapi mungkin apakah kita juga jadi orang-orang yang secara praktikal atau kita juga mengundang juga nggak sih orang-orang seperti itu terbuka, dan menurut teman-teman gimana? Saya juga kepikir itu sih tadi yang kalau dibilang film ini diselebrate dirayakan sama orang-orang Kristen khususnya pastilah ya. Iya. Itu yang dirayakan tuh apa gitu. Saya tuh agak kayak sorry mungkin ini agak devil's advocate gitu. Agak curiga itu kayak dirayakan adalah pertumbuhan itu gitu loh. Iya. Mungkin mereka juga di dalam gereja yang lesu, yang Iya. apa gitu. Wah, so mereka kayak atau mungkin mereka juga mau lagi perjuangkan satu pembaruan generasi muda atau dan itu yang mereka rayakan gitu. Tapi justru mungkin yang beautiful point di film itu adalah yang gereja tuh terbuka pintu untuk kaum-kaum marginal, dan itu ya sebetulnya tuh adalah Injil di dalam itu adalah Injil versi Lukas ya. Injil versi Lukas adalah itu kan yang tinggi menjadi rendah, yang rendah menjadi tinggi ya, yang anggap dirinya diterima justru nggak diterima, yang dianggap sampah itu justru diterima gitu. Itu juga Injil gitu. Nah, itu yang harusnya dirayakan di dalam film ini sebagai orang Kristen, bukan cuma pertumbuhan revival ya. Semua orang pasti mau revival ya. Tapi nggak tentu revival ya. Itu kenapa kita sampai soroti revival gara-gara itu kan jarang gitu. Itu nggak setiap saat diberikan kepada Tuhan, nggak semua tempat juga ya. Kalau kita itu terjadi di gereja kita tuh bersyukur gitu. Tapi kalau itu nggak terjadi, kita tetap masih bisa buka pintu bagi kaum marginal gitu. Itu kapan saja kita bisa lakukan gitu. Benar. Ya. Tapi revival kita nggak bisa ngotot. Nggak bisa ngotot, iya. gitu. Itu emang dalam pengertian sehat revival tuh datang dari Tuhan ya, Pak. tuh. Tuhan yang memulai gitu, bukan manusia yang memulai. Ya, tapi kita juga ada konsep ini ya, open and close. Open bukan berarti oke sebanyak-banyaknya atau itu. tapi juga ada close-nya gitu. Kalau close itu maksudnya yang seperti, kalau nggak salah saya pernah baca artikel dari TGC ya. Gereja itu adalah gereja yang open tapi gereja yang close juga. Close itu maksudnya dalam arti open dulu ya yang tadi lah, orang-orang bisa masuk kapan siapa saja boleh masuk, tapi close itu close terhadap kamu nggak bisa seenaknya bawa ajaran kamu masuk. Kamu harus tunduk kepada mimbar yang kamu masuki gitu. Kalau mimbar yang mengajarkan tentang 5 sola ya kamu harus tunduk kepada 5 sola itu gitu. Jangan bawa-bawa ajaran yang kamu itu, ya kita close untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk siapapun jiwa yang mau masuk, ya kita betul-betul open seperti itu. Ada sih beberapa poin nanti dicantumin di link di bawah. Description below. Description below. Lengkapnya ada. Nggak tahu. Sebelah kanan kiri. Ada lagi untuk yang poin ini? Saya lanjut itu ya, yang open and close itu ya. Open Itu and kan close. masalah di dalam, kalau dalam film ini itu tadi saya nangkep itu masalah kontekstualisasi itu loh. Yang orang hippies masuk dan itu merubah seluruh budaya gereja menjadi budaya hippies gitu. Nah itu mungkin di dalam hal kayak gini kita tuh harus ada close-nya, harus ada pertimbangannya gitu. Ya. Dan di sini kan ada fine line ya, ada fine line antara kita itu kolot, kita tuh nggak mau ada perubahan ya, dan sampai mana kita tuh harus bisa membuka diri kita bagi kaum-kaum atau nggak orang-orang yang budayanya berbeda gitu. Emang sulit ya, kita nggak bisa bilang bahwa ya ketika ada satu gereja ada budaya tertentu gitu ya dengan musik tertentu itu tuh pasti salah gitu. Kalau kita ke Afrika, ke gereja orang kulit kita, ke gereja Afrika, kita expect lah kita lagu-lagunya juga lagu-lagu African ya, lagu-lagu ada campuran tradisional ya. Kita di sini juga kalau kita ke Indonesia Timur itu lagu-lagunya juga udah berbeda gitu, itu ada bau-bau tradisinya mereka juga. Tapi apakah itu membawa, apakah itu totally evil iya, ya Pak? itu kayaknya nggak evil juga. Itu bukan kayak mau menekan budaya kita di atas Alkitab atau apa gitu, tapi itu benar-benar kontekstualisasi. Iya. Tapi di saat yang sama ya kita kontekstualisasi, kita juga harus tahu bahwa budaya itu ciptaan manusia kan, itu respon manusia gitu. Ya. Kalau itu respon manusia itu artinya ada unsur dosa. Pasti ada unsur dosa gitu. Kita nggak bisa mentah-mentah satu budaya kalau emang kita sudah adopsi itu pasti semua baik gitu. Ya. Saya percaya ada budaya hippies mungkin yang oke gitu.
lagu hippies mungkin yang oke. Iya. Ya, mereka tuh bisa dengan apa ya, rendah hati mau terima sesama gitu misalnya ya. Oke, itu kita bisa terima. Tapi apakah semua lagunya Iya. ya, lagu yang mereka ciptakan ketika mereka high ya udah floating kemana-mana itu apakah itu benar-benar kita bisa adopsi dengan prinsip Alkitab? Nah, itu kita tuh harus membedakan. Punya discernment lah ya Pak. Discernment. Dan Iya. itu kita terapkan di dalam semua budaya ya. Budaya reform juga kayak gitu. Ya, budaya himne juga kayak gitu. Iya. Himne itu kan juga budaya loh. Iya. Itu budaya gitu. Budaya barat kan. Iya. Budaya kontemporer juga kita semua Kontemporer harus, juga harus. ya kita harus fair lah. Kita harus fair. Ada budaya kontemporer yang oke, ada budaya reform yang juga nggak oke gitu ya. Kita harus discern, membedakan. Jangan tiba-tiba kita menganggap kahun itu atau alat musik drum itu jadi dosa ya. Gitar jadi dosa. Enggak, jangan jadi jatuh Jadi pada kalau itu. gitu umpamanya kita mau menjangkau kayak orang punk, kita bisa juga ya kita bawa musik punk itu misalnya ke gereja. Gini Sama sih, seperti prinsipnya gini. Kadang kontekstualisasi dan sinkretisasi itu nggak bisa dibedain loh. Ya. Nah, perkara budaya punk, budaya hippies, apapun itu, nah balik lagi konsep dasarnya kontekstualisasi atau sinkretisasi. Ini seringkali nggak bisa dibedain, nggak bisa dibedain. Kadang-kadang orang jadi ini ya, sinkretisasi mengatasnamakan kontekstualisasi ya. Iya, iya. Iya. Kalau kayak gitu berarti gimana nih? Kalau misalnya yang tadi Pak Kosokman ini kan hippies kan zaman 70-an. Sekarang kan ini kan zaman ada punk kan. Anak punk. Pang udah juga udah lewat zaman. Tapi masih banyak. Ya masuk. Sekarang apa? Coba kita tanya yang lebih budaya K-pop ya kalau sekarang. K-pop. Iya, benar. Jadi ada dansa-dansa di mimbar. Ya misalnya. Gimana tuh? Kalau dari saya ya, misalnya punk gitu, kita tahu punk, rock itu kan sifatnya memberontak ya, memberontak. Iya. Kalau kita membuat lagu yang sifatnya itu berontak kepada dunia dan kembali kepada Tuhan, ya itu masih matching gitu. Yang nggak matching adalah kita tahu sifatnya rock adalah pemberontak, langsung kita bilang haleluya gitu. Tapi dengan nadanya rock gitu, wah itu udah bener-bener nggak masuk ya, bener-bener nggak masuk gitu. Karena kita bukan mau berontak kepada Tuhan, kita maunya taat kepada Tuhan gitu. Ya. Dan apakah itu bisa langsung kita pakai dalam ibadah, ya itu nggak tentu gitu. Ya, nggak tentu. Kalau K-pop, Nih hati-hati Pak Ben, banyak jangan yang nonton banyak yang Kayak poppers. pop sebetulnya bisa, kayak masih bisa dipakai loh gitu ya. Bukan buat ibadah ya, bukan secara langsung kita langsung bikin. Tapi kalau kita mau membuat lagu rohani di dalam nada pop, ya so what kan? Sebenarnya so what gitu. Kita bisa kan buat lagu ya. Benar. Itu banyak artis-artis juga yang pakai lagu pop dan dia menulis lagu Kristen tentang salib dan seterusnya. Itu juga ada kan, itu cukup banyak juga gitu. Benar. Ya. Tapi nggak tentu itu langsung dipakai dalam ruang ibadah juga, karena ruang ibadah kan ada kehadiran Tuhan, ada maknanya, teologisnya ya, yang kita semua harus perhatikan. Ada age group yang berbeda, nggak semua orang ya itu suka K-pop ya. Namanya gereja kan dibuka pintu bagi semua orang kan ya, tua, muda, yang suka K-pop, J-pop, pop semua ya. Pop. Ya, dangdutan. Jadi itu harus bisa kita coba akomodasi seluas-luasnya gitu. Iya sih. Ya kita nggak bisa menyodorkan I'm the new generation. Saya harus sodorkan saya punya budaya ke gereja ini. Karena yang paling penting itu bukan cuma budayanya, tapi efektivitas ibadah. Kita kan harus jujur, ada orang-orang yang nggak bisa nyanyi. Terus kalau dia dikasih lagu yang bernuansa tertentu, mungkin akan sulit buat dia. Itu juga kan karena ibadah itu kan nggak bisa egois maunya kita aja. Iya benar. Ini kan basicnya persekutuan, komunitas. Ya kamu harus pikirkan orang lain. Keindahannya himne ya, ini kalau masuk yang sedikit masuk keindahan himne itu tuh ada timelessness-nya gitu. Iya. Dan itu bisa mengakomodasi banyak orang gitu. Iya. Ya. Tapi ya banyak lagu yang nggak ada sifat itu, nggak ada karakter itu. Kekuatannya tuh lemah dalam bisa mengakomodasi, menyatukan orang. Gitu. Karena dia sederhana kan. Bukan cuma sederhana sih, emang genre-nya beda gitu lah. Iya. Amazing Grace kamu nyanyiin dari tahun dia diciptakan sampai 1000 tahun lagi mungkin masih relevan. Indah gitu. Masih indah. Kualitasnya ya, kayak banyak lagu pop ya, ada yang popnya tuh
kualitasnya tinggi, ya. Oh. Ya. Iya. Tapi ada yang kualitasnya juga rendah sekali. Gitu. Iya. Nah, Memang lagu himne itu nada lagunya sederhana dan gampang, tapi isi lagunya dalam dan evergreen. Iya. Evergreen. Doktrinnya juga kuat kan? Iya. Iya. Kita Dasar sebetulnya kalau dalam. di dalam lagu dan itu liturgi kan kita juga seringkali dalam gereja tuh mengadopsi nada-nada lagu-lagu kontemporer Oh, iya. yang bagus gitu, dan kita bikin jadi himne kan cukup banyak gitu lah, Iya. lagu-lagu nasional. Iceland kalau nggak salah itu juga Iya. jadi himne. Folk Ya. song Ya, folk song juga bisa dari jadi himne. Nor ya. Nah, jadi ya kita harus lihat yang mana yang kualitasnya tuh lebih timeless gitu. Ya. Kadang ini juga sering jadi keribetan di sosmed gitu ya. Kayak orang-orang tuh jadinya ngelihat mau genre musik apa aja tuh bisa loh untuk memuliakan Tuhan kayak gitu ya. Aku beberapa kali nonton video-video di Indonesia, ada beberapa tokoh Kristen di sosmed yang cukup terkenal dan mereka tuh bilang bahwa nggak peduli genre lagumu apa, kamu bisa pakai itu untuk lagu rohani karena Tuhan itu terbuka untuk dipuji dengan cara apa saja. Tapi mungkin mereka tidak pikirkan ada genre-genre lagu genre musik tertentu yang itu nggak bisa dinyanyiin semua orang. Kita itu bikin lagu rohani itu berbeda dengan lagu biasa. Maksudnya kalau kita masarkan lagu itu kan memang ya kalau nggak bisa dinyanyiin ya nggak apa-apa gitu, karena masih bisa didengerin, dinikmati. Gila, suara cewek ini bagus banget, suara penyanyi yang ini bagus banget. Tapi kan lagu rohani itu akhirnya kan harus dibawa, ya kita sih berharapnya lagu ini bisa dinyanyikan bersama-sama, entah di ibadah minggu atau di persekutuan kampus kah, atau di persekutuan di gereja, tapi persekutuan pemuda misalnya. Mereka tuh sering kayak mensimplify masalah tanpa, jadi kayak melupakan hal-hal yang lain gitu. Nyanyi itu bukan cuman kamu sendiri yang nyanyi. Kamu bisa nyanyiin lagu itu karena kamu training. Emang semua orang di training vokal. By the way, kita masih kritik film. Kritik film. Film. Jadi Revolution. ini- under kritik film ya. Ya itu maksudnya balik lagi ini kan aku agak khawatir film ini tuh seperti menawarkan konsep ibadah yang Bebas. ya. Betul. Terlalu Bebas. bebas. Terlalu bebas. Tapi sebenarnya hal yang terlalu bebas itu kan akhirnya menyulitkan. Benar. Karena takutnya itu dibangun dengan semangat apa yang cocok buat saya dan kelompok saya. Iya. Gitu. Padahal yang mungkin gerejamu akhirnya hanya untuk orang-orang tertentu, tapi kan jadinya nggak Nanti puas. awalnya sama aja gitu. Awalnya gereja membuka pintu buat marginal, mereka datang, langsung mereka membudayakan kehidupan mereka gitu dalam gereja. Dan mereka jadi tutup pintu lagi gitu. Iya, jadi kayak pindah. Mereka diterima, sekarang mereka yang menutup pintu bagi Mereka orang yang lain. menutup. Iya, jadinya kayak cuma pindah. Self-defeating ya, self-defeating. Kayak pindah budaya doang jatuhnya kan. Iya. Kita kan Iya. maunya gereja ini berubah dan kitanya sendiri punya keluasan hati untuk menerima yang beda banget dengan kita. Iya. Kita aja berenam nih beda-beda semua nih. Iya, Iya. benar. Tapi kita. Iya. Ya, anyway. Tapi aku ngerti sih poinnya, maksudnya poinnya Tia kayak berkaca ke pengalaman Iya. misal dulu ya, kan gereja saya, misalnya gereja orang tuaku di daerah tuh sangat, maksudnya ya mungkin kayak tidur sepi gitulah. Aku juga khawatirnya tuh film ini dijadikan kayak, oh kunci jawaban supaya gereja maju tuh adalah ayo kita adopt ini, karena udah banyak juga komentar anak mudanya kayak ya mungkin gereja ini tuh sepi karena ibadahnya gini-gini aja gitu, jadinya nggak ada anak-anak muda, ya udah pada malas. Maksudnya aku juga mengerti sih, maksudnya ada kekhawatiran film ini tuh jadi kayak nih ada nih film nih, mestinya tuh gereja kalau mau revive tuh ini nih kunci jawabannya gitu, lu berubah. Saya dalam arti berubah akhirnya jadi pemasukan namanya salfok. iya jadi Jadi salfok gitu Tapi loh. Injil kasih kita tuh
arah yang betul. Iya. Kita tuh fokus yang benar, mana yang kita harus rayakan itu yang penting gitu. Iya, benar, makanya benar. perlu, maksudnya diterangi lah waktu nonton Iya. film ini tuh mesti illuminate our mind juga Malah kayak. kita nggak pernah nonton juga. Iya, Karnika Cuma nih, kita tahu respon di teman-teman yang Karnika. nonton. Dan memang di film itu juga ada penekanan ketika orang itu mau beribadah dengan caranya dia mau beribadah sama Masing-masing Tuhan ya. gitu. Ya. Itu kadang-kadang yang di saat itu kita harus cut off the line gitu. Iya. Iya sih. Iya. Kita harus tahu lah di mana garisnya gitu. Yes. Iya sih. Iya. Ya balik lagi sih, film ini kan namanya film ya, artinya tetap yang tidak film itu tidak di atas Alkitab gitu loh. Ya. Ya jadi mungkin saja lah orang bisa salah ketika buat film itu, apapun bisa terjadi di dalam Tapi karena proses. based on true story. Ya based on truth story, tapi kan they have different worldview mungkin. Kita kan nggak tahu. I mean like apakah di dalam proses produksi itu semuanya orang Kristen? Bisa jadi ada orang-orang yang mungkin punya worldview tertentu. Jadi ya bias gitu. Ya. Saya mau nanya ya, mungkin nggak ya revival yang dilakukannya itu cuma peningkatan jumlah, tapi secara dalam hati itu tidak Saya juga. Nah, itu beda topik lagi ya, itu melebar kemana-mana. Itu mungkin harus dibikin studinya setelah keluar film ini, bagaimana ada korelasinya di Wah, ini bisa jadi topik anak STT yang belum ada topik tesis. Gitu. Iya. Kita kalau di Indonesia gimana ya? Kayaknya belum ada revival yang cukup jelas gitu. Iya. Yang maksudnya bisa di objektifikasi, maksudnya Iya, kayak bisa di quantify take note, gitu. bisa di highlight gitu loh. Kalau Iya, misalnya iya. di Korea ya, Iya. tahun abad 20 awal ya, itu kan selama 50 tahun tuh kayak Iya, meledak iya, kekristenan iya. kan. Itu kayak bisa di highlight gitu ya. Iya. Nggak tahu di sini kayaknya ya ada growth ya, tapi kayak Iya. gradual, nggak ada kayak loncatan kayak gitu ya. Yang gereja-gereja yang besar juga kita nggak bisa bilang itu revival ya, juga mungkin gara-gara mereka tuh menampung orang-orang yang pindah ke Jakarta ya, yang merantau di Jakarta dan Jadi ya, kumpulnya di sana gitu. Mau bilang itu revival juga susah gitu. Iya. Oke, anyway, ini baru satu poin ya tentang tadi yang terbuka kepada kaum marginal. Iya. Aku kepikiran poin yang kedua itu adalah tentang mereka penginjilan di jalan-jalan tadi menggunakan traktor itu. Iya. Itu juga semangat yang aku pikir tuh agak menurun gitu di era sekarang, era modern ya. Kalau zaman dulu benar memang traktat tuh dijual di mana-mana. Bahkan dulu waktu aku SD tuh, karena kebetulan opung saya itu kan majelis di gereja, jadi suka ada traktat. Kalau dia mau beli buku untuk persiapan bahan gitu, kadang-kadang kan bisa bawa khotbah mereka kan. Aku lihat tuh ada yang kecil-kecil, karena harganya murah, pakai uang jajanku aku beli 1.500 kalau nggak salah itu harganya dulu. Aku beli banyak karena naik angkot, suka aku tinggalin di angkot, yang tinggalin gitu. Nggak berani sih ngomong ke orang, Pak baca buku ini gitu. Cuman tinggalin aja di mana-mana. Cuman itu kayaknya jadi hal yang kita lack of di zaman sekarang gitu. Apakah kita takut? Kita takut di label kristenisasi, padahal kalau kristenisasi kayak ngapain kamu jadi orang Kristen kalau kamu sebenarnya nggak ngerti apa itu kekristenan. Jadi anyway, kata-kata kristenisasi itu nggak cocok sebenarnya. Gimana menurut teman-teman tentang penginjilan, baik secara penginjilan pribadi maupun penginjilan yang massal gitu dalam bentuk KKR? Tadi ada Billy Graham ya tadi dibilang ya di akhir-akhir. Di endingnya. Di endingnya aja ya, scene-nya aja ya. Oke, anyway, ngomong tentang penginjilan gimana menurut rekan-rekan? Relevankah dengan zaman kita sekarang atau udahlah itu kita tinggalin aja gitu? Gimana kalau kita koreksi juga gereja-gereja yang ada, maksudnya banyak gereja juga bukannya memberitakan Injil dari atas mimbar, malah menantang orang-orang mengkritisi Allah Tritunggal, Alkitab dan keabsahannya. Terus kita semua berharap gereja-gereja ini mendorong orang-orang memberitakan Injil, sedang mereka sendiri mengundang kita semua untuk mengkritisi Injil. Ya, jadi ya gimana ya, kalau mimbar juga sudah berhenti memberitakan Injil, otomatis tidak ada semangat penginjilan. Iya ya. Ada ya kayak gitu ya gereja ya? Aduh. Ini kita masih membahas ini ya, film ya. Bahas film ya. Nggak, karena gini, baru-baru ini memang ada ngobrol ya dengan beberapa hamba Tuhan ya, karena aku kerja di STTRI. Jadi memang ada beberapa cerita bahwa bahkan guru-guru agama di sekolah-sekolah swasta tertentu itu
guru agama Kristen ya, mereka tuh berani untuk challenge kita memikirkan ulang konsep Allah Tritunggal. Memikirkan dalam arti sepertinya mendorong kita untuk ya kalaupun kamu akhirnya nggak percaya Allah Tritunggal tuh nggak apa-apa. Meragukan gitu ya? Bukan hanya meragukan, berhenti mempercayai pun nggak apa-apa. Asal kamu meyakini ya kamu bisa pertanggungjawabkan ke orang-orang lah gitu. Ya. Ya ini jadi bertolak belakang ya dengan apa yang tadi film itu sampaikan ya. Maksudnya orang-orang ingin mengajak orang supaya percaya, melihat lagi ada Tuhan gitu. Ada yang mungkin ya kalau yang aku tangkap itu kalau dia kayak evangelism movement gitu juga, mungkin ada kayak Tuhan itu mengasihimu, Tuhan itu baik. Mungkin yang ditawarkan mungkin itu, tapi orang membawa kepada Tuhan, ini malah orang menjauhkan orang lain dari Tuhan itu. Ya jadi bertolak belakang sih. Iya. Mungkin emang ya ada gereja-gereja yang udah nggak mau penginjilan, jadi bikin perkara-perkara yang nggak perlu Nggak perlu. ya supaya mereka nggak usah penginjilan gitu. Iya. Tapi menurut saya ya penginjilan sih pasti harus gitu. Iya. Kita nggak bisa, kita dipanggil buat bersaksi. Betul. Mandat Injil tuh sangat jelas, kita perlu mengabarkan apa yang Yesus ajarkan, membaptis mereka dalam nama Allah Tritunggal, membawa mereka untuk bertumbuh dalam Kristus. Itu semua tuh udah taken for granted gitu. Kita nggak boleh, itu nggak benar-benar ini taken for granted in a healthy sense ya. Dalam pikiran yang sehat itu udah harus dilakukan gitu. Tapi mungkin emang di generasi ini kita juga bisa mencoba penginjilan ya lewat sosmed ya. Itu juga mungkin the new form of traktat misalnya. Ya. Gitu. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Tapi ini lebih dari traktat sih, ini lebih kayak pamflet. Brosur. Brosur. Ya tapi kayaknya ya itu tetap kita semua bisa lakukan gitu. Iya. Dan itu ya yang di luar di jalanan kita mau bersaksi itu juga kita nggak usah, kita mau kasih traktat kepada supir angkot lah atau siapapun itu juga kita nggak stop, kita pasti nggak larang, kita dukung dukung gitu. Tapi ya sekarang ada bentuk yang lain lagi, bukan cuma traktat fisik yang kita bagi, tapi ya di dalam sosmed ya, dalam akun kita sendiri ya itu juga bisa kita buka dan buat penginjilan kepada siapapun yang follow gitu. Bikin story dalam konteks penginjilan. Jangan bikin story, maksudnya story Instagram ya. Foto keluarga, keluarnya ayat-ayat Alkitab. Tapi jangan sampai ekstrem itu juga sih. Kalau nggak ada hubungannya jadi agak cringe. Oke, yang ketiga, poin yang ketiga yang aku pengen sikapi juga dari film itu tentang soal panggilan tadi. Yang panggilan dia yang seakan-akan Tuhan secara ini ya. Apa tadi kata-katanya? Dia mendaftar, terus Tuhan menerima panggilannya kayak gitu. Dia mendaftar atau dia berdoa? Nah ya. Kayak dia meminta Tuhan untuk memakai dia, maka Tuhan oke, aku memakai kamu gitu. Oh, kayak dia ada diskusi sama Tuhan gitu ya. Kalau menurut teman-teman vocation calling atau calling yang seperti ini itu gimana atau gimana yang seharusnya? Siapa yang ada panggilan? Atau siapa yang mau daftar? Kalau mau daftar untuk jadi hamba Tuhan, kebetulan ini ada staffnya. Bagi brosur langsung di sini. Dibuka pendaftaran. Jadi ada iklan ya. Oke, anyway. Nah, Tapi aku juga teringat sih cerita tentang bukan calling ya, tapi kayak yang Martin Luther ya Pak. Cerita yang waktu gimana dia menjadi monk saat itu ya waktu hujan, petir. Tuhan kalau misalnya aku selamat dari petir ini, aku mau menyerahkan diri jadi hambamu atau jadi monk gitu. Dan saat itu dia jadi dari sarjana hukum jadi sarjana teologi gitu. Itu kayak semacam menawarkan diri juga gitu. Iya, itu kayak semacam. Nah itu gimana Pak? Ini sebetulnya sih very simple ya. Kita juga nggak bisa tuntut orang yang baru percaya dan di saat itu bisa memberikan respon teologis yang matang sesuai dengan ini kayak gitu nggak? Ya mereka cuma bisa sharingkan ya apa pengalaman mereka dari sisi manusia gitu loh. Dari tanggung jawab manusia ya yang mereka di saat itu yang mereka rasakan ya. Saya menawarkan diri, ya, saya berikan sepenuhnya diri saya kepada Tuhan dan Tuhan tuh memakai saya gitu kan. Ya itu kan yang dia rasakan secara eksistensi gitu, eksistensi dia gitu. Dan itu menurut saya sih nggak ada salahnya. Tapi kalau kita mau bikin paper
paper panggilan sesuai dengan prinsip teologis ini ya bisa 50 halaman kita bisa jelasin panggilan itu ya inisiatif Tuhan lah, dari sini apa kayak itu bisa juga secara presisi kita tulis ya Pak. Iya. Tapi kayaknya itu yang bukan kita tuntut kali ya. Dari kedaulatan Tuhan lah, dari apa. Tapi ya dia sharingkan pengalaman dia ya kita, apalagi itu kan pengalaman respon dia dari tahap awal kan ya. Kalau mungkin kasih dia waktu ya belajar teologis atau apa sampai berpuluh-puluh tahun lagi mungkin dia bisa jawabnya tuh Jadi berbeda gitu, Iya, berbeda kan ya. Iya. Jadi ya kita bisa terima lah dari eksistensi sendiri, dari tanggung jawab sendiri. Iya. Ya, dia bilang saya menawarkan diri dan Tuhan mau memakai saya, oke gitu, nggak ada masalah. Kalau dalam Injil ya, dalam cerita Injil juga sebetulnya tuh mirip ya. Kita tahu pertobatan kalau dalam surat Paulus kitab Efesus ya, itu kan kedaulatan Tuhan ya. Tuhan yang sudah memilih kita dari sebelum dunia diciptakan, dari kekekalan gitu. Tetapi kalau kita lihat pelayanan Yesus nggak pernah teriak bahwa kamu sudah terpilih maka bertobatlah, itu nggak ada gitu. Bertobat itu lebih terdahulu gitu. Itu ada tanggung jawab manusianya, respon. Kamu harus bertobat, baru kamu selamat gitu. Yesus nggak bilang kamu harus tahu ya, kamu semua sudah dipilih loh. Ya kamu semua sudah dalam rencana Tuhan, maka itu kamu harus bertobat, nggak ada gitu. Ya, jadi tanggung jawab manusianya itu ada. Tapi pilihan Tuhan itu dari kedaulatan Tuhan itu juga ada. Gitu. Ya, dua-duanya itu jalan. Iya. Jadi kalau dalam film itu fine, fair game. Ya. Apalagi panggilannya untuk jadi hamba Tuhan. Iya, kalau dipanggil jadi penjudi Tuhan ya. Itu baru saya yakin, baru tanda tangannya. Ekstrim banget ya. harus kita permasalahkan gitu. Dan in anyway juga maksudnya kalau dia ada panggilan yang kayak tadi, maksudnya saya menyerahkan diri pada Tuhan pakai saya. Kalau misalnya lihat dari tadi yang pilihan itu kan maksudnya berarti keinginan hati dia untuk dia Tuhan mau pakai saya itu juga maksudnya kita imani bukan berasal dari dia kan, maksudnya Tuhan yang bekerja. generate Kita bisa secara teologis jelas kalau dari Roh Kudus lah, Roh Kudus yang Roh Kudus yang memimpin gitu, dia gitu. untuk akhirnya dia bisa bilang Tuhan aku mau kasih semuanya. Tapi kayaknya untuk aneh nggak sih kalau kita sharing sama orang ya, kita kesaksian gitu, habis itu kita bilang tahu nggak Roh Kudus sudah pilih saya dari kekekalan gitu, maksud saya diberikan keinginan untuk kayaknya aneh gitu. Pasti orang ngomongnya langsung kalimat yang tadi itu kan, kayak iya emang saya serahkan kepada Tuhan, saya serahkan diri kepada Tuhan, Tuhan mau pakai. Ya itu orang langsung nangkep kan, gitu. Ya kita nangkep konteks mereka lah yang dia. Taunya orang yang kenalin aku dipanggil Roh Kudus itu di hamba Tuhan Yesus bilang enyalah engkau pemberkati, aku tidak mengenal engkau ya. Aduh bahaya juga sih. Oke. Anyway itu tadi yang come into my mind dari topik yang di Jesus Revolution ini. Mungkin ada satu terakhir atau kita cukupkan? Nontonlah film itu. Nonton film ini? Kalau masih ada. Kalau masih ada ya. Jangan lupa kritik-kritik kita. Kalau mau komen juga ada teman-teman yang kepikiran juga setelah nonton film itu boleh banget di komen di bawah episode ini. Oke, thank you. Kita untuk topik yang kedua sekian. Terima kasih teman-teman. Ya tadi setelah kita Jesus Revolution kita mau bahas tentang Timothy Keller yang bulan Mei yang lalu meninggal dunia, dan pastilah banyak dari antara kita apalagi orang Kristen terpengaruh lah melalui bukunya dia atau podcastnya dia, video khotbahnya dia, audio khotbahnya dia, banyak sekali lah yang mungkin terpengaruh. Dan kita di sini masing-masing dari kita mau give tribute apa-apa saja yang kita merasa terberkati dari kehadiran Tim Keller selama dia masih hidup. Even sampai kematiannya pun mungkin dia masih memberkati banyak orang. Anyway, teman-teman kalau mau sharing ada satu dua. Siapa yang mau mulai? Ya jangan satu dua lah, semua lah kalau bisa. Semua lah. Ini kan Give tribute ya. Mungkin dari pojok sebelah sini dulu. Aduh. Nanti muter. Oh ya oke. Apa ya, kenal Tim Keller kan banyak baca bukunya lah gitu. Tapi yang di highlight itu adalah bagaimana Bapak ini tuh mendeliver tentang the gospel gitu, sehingga kita punya perspektif bahwa gospel tuh bukan hanya sekedar saya berdosa ditebus Kristus lalu saya masuk surga gitu. Jadi bukan soal nanti setelah mati, tapi the gospel tuh actually changes our lives gitu. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita bekerja, waktu kita jadi pasangan, waktu kita jadi orang tua, bagaimana kita bergereja, itu tuh benar-benar kalau kita hidup tuh maksudnya memegang Injil tuh, Injil benar-benar bisa mengubah seluruhnya gitu. Itu emang brilliantnya Tim Keller. Iya. Dia bisa benar-benar ini kontekstualisasikan Injil. Iya, exactly Injil gitu. Itu
adalah jawaban Untuk Betul. problem kita di saat ini. Iya, gitu. iya, Itu setuju. benar-benar brilliantnya Tim Keller sih. Iya, jadi kayak waktu kita kerja, aduh nih gue ngapain sih gitu kan, datang ke rumah sakit setiap hari tensi-tensi gitu, gini-gini doang gitu kan. Tapi Iya. waktu denger ini, iya ya, sebenarnya mundane moments yang aku jalanin setiap hari ini tuh bisa berarti gitu kalau misalnya punya frameworknya tuh Injil gitu. Dan itu yang aku sampai sekarang tuh waktu melayani, mungkin pelayanan yang kecil-kecil atau bahkan di rumah just changing diapers misalnya gitu. Tapi dengan pemahaman ini tuh itu memberi satu apa ya, maksudnya pengharapan gitu bahwa aku tuh nggak hidup yang di sini aja. Terus aku tadi catat ada satu quote yang aku tuh kayak ini banget waktu tuh pas mau menikah baca buku The Meaning of Marriage. Terus ada quote-nya dia bilang di bukunya tuh, to be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved is well a lot like being loved by God gitu. Jadi iya ya gitu, kayak kalau waktu itu sih karena konteksnya mau menikah ya gitu. Jadi kayak iya ya, ngeri juga kalau kita diketahui seluruhnya tapi nggak dikasih itu, kayak aduh. Condemn ya. Iya kayak waduh dia tahu semuanya nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak dikasihi tapi nggak dikenal, itu dikenal. kayak superficial gitu. Maksudnya guru kita juga sayang sama kita tapi kan dia nggak necessarily love us gitu. Tapi being known and being loved gitu deeply itu changing. Jadi kayak ya itu sih, aku banyak diberkati dengan bagaimana dia bisa mempengaruhi pemikiran aku dan hidup sih tentang Injil. Bukunya Gospel in Life tuh kayaknya ya tadi ya. Yang tadi The Meaning of Marriage. Yang tadi. sebelumnya Gospel Oh iya, yang tadi itu The Gospel in Life ya. Gospel, The iya. Gospel in Life juga. Sama The Reasons for God lah kalau yang buat yang modern atheist kayaknya. Terus semua buku-buku dia highly recommended. Highly lah, Iya, recommended. highly recommended ya. Apa aja yang keluar dari Tim Keller? Ya, baca aja. Baca Baca aja ya. Good, Save pasti. enough. Pasti. Pasti good deh, pasti Iya, good. iya. Oke. Lanjut. Bu Karnike. Aku kurang Kurang demen lah ya. Berani-beraninya. kurang baca buku Keller. Pak Tim Keller ini. Pak Jadi Keller. tapi aku cuma mau respon yang soal yang tadi, kayak semua hal dalam hidup kita jawabannya Injil gitu ya. Gimana sih kalau misalkan untuk bahasa biasanya kami bilang untuk lebih mendarat gitu. Kayak bisa lebih mendarat, kayak Injil itu gimana dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita manusia ini berbagai profesi gitu kan. Terus kayak biar lebih mendarat gitu di dalam kehidupan kita itu, kayak Pak Tim Keller tuh bawanya ke gimana sih gitu. Oh. Gimana? Nggak secara spesifik lah, tapi di dalam prinsip. Makanya baca bukunya. Langsung. The Gospel in Life. Ya ada pertanyaan-pertanyaannya juga kalau nggak salah. Ya, Kalau yang ya, buku ya, The ya. Gospel in Oke. Life itu. Ya. Mungkin aku yang tangkap ya, maksudnya secara general, maksudnya mungkin dia nggak quote ini. Tapi kalau kita membiasakan diri kita dengan terpapar expose dengan gospel, itu lama-kelamaan memang mendaratkan kita dengan prinsip-prinsip gospel itu sih mungkin ya Karnike. Jadi ibaratnya kalau kita nggak tahu cara naik sepeda mungkin awalnya, tapi waktu kita coba gitu kan, waktu kita membiasakan diri kan akhirnya itu jadi applicable gitu buat kita. Tapi coba kalau kita hanya teori, orang ada banyak tahu tentang Injil juga memang. Teori naik sepeda, bannya 2, jari-jarinya ada berapa gitu. Tapi nggak pernah mempraktekannya dalam kehidupan, at least ya itu kayaknya jadi sia-sia juga. Jadi gospel ketemu dengan aplikasi jadi mendarat gitu. Ini salah satu contoh typical Keller ya, misalnya ngomong tentang pekerjaan gitu. Dia akan bilang, oh ya di dalam pekerjaan kita, di dalam dunia sebagai manusia, kita mencoba meraih achievement gitu. Kita mau sukses, ya kita mau sukses. Kenapa kita mau sukses gitu? Karena kita kan mau diafirmasi, kita mau diterima, kita mau dihormati, ya kita mau di accepted gitu. Dan ini realita kan ya, semua orang dalam pekerjaan juga ada kecenderungan kayak gini. Kenapa mau sukses bukan cuma sukses itu nothing gitu, tapi diterimanya itu something. Asumsi Keller akan kontraskan gitu. Kamu tahu nggak bahwa dalam Injil sebelum kamu lakukan apapun kamu sudah diterima gitu. Ya, kamu nggak bisa memberikan apapun, kamu nggak ada achievement apapun, tapi kamu sudah dikasih dan sudah diampuni oleh Tuhan. Nah ini kan orang langsung sadar ya, betul ya. Ini kan nggak spesifik pekerjaan gitu, tapi manusia semua harus kerja gitu. Iya. Tapi bagaimana kita dengan Injil tidak memperhalakan kerja, karena ini yang sering kita lakukan, work as idol. Tapi sekarang solusinya apa? Injil, gospel is the answer gitu, supaya kita nggak diikat menjadi budak pekerjaannya. Keller tuh brilliantnya tuh begitu. This is just one of the examples gitu. Makanya baca. Baca buku. Kalau aku mungkin mengapresiasi Pak Tim Keller melewat begini ya. Kalau
mungkin kita tahu ya ada aliran-aliran kekristenan tertentu di Indonesia ini agak kurang bisa menerima Pak Tong. Tapi tulisan-tulisan Tim Keller itu bisa masuk ke mereka dan memberkati mereka. Jadi aku juga bersyukur ya, ternyata Pak Tim Keller bisa diterima oleh orang-orang yang aliran ini gitu, dan mereka sendiri terberkati, dan bahkan salah satu lembaga church plantingnya Pak Tim Keller itu juga banyak menolong gereja-gereja aliran ini gitu. Jadi ya akhirnya gereja-gereja aliran ini pun jadi belajar apa sih itu hidup yang berlandaskan Injil, dan mereka akhirnya dalam anugerah Tuhan dikuduskan, sehingga ya dari pengajaran bahkan komunitas mereka tuh berupaya keras untuk membangun satu komunitas yang menghidupi dan memberitakan Injil juga. Bahkan dari atas mimbar mereka tuh jadi jaga betul apa yang mereka ajarkan gitu. Langsung sebut aja gerejanya. Saya tahu sih ada satu gereja yang sangat dipengaruhi oleh Keller gitu. Di GBI, Gibeon kalau nggak salah ya. Bukan hanya itu sih sebenarnya. Banyak ya. GBI Rock atau apa. GBI Gibeon Church iya. Itu sih sudah jelas sekali. Itu kan memang itu khotbahnya bener-bener Keller banget. Iya. Pastornya. Iya. Tapi kan sebenarnya kan binaan mereka tuh nggak cuman Gibeon Church gitu. Udah ada beberapa gereja kecil-kecil lainnya yang sebagian dari mereka sih belum officially reform, tapi mereka sudah ada semangat kesadaran dan semangat untuk membangun budaya gospel center itu gitu. Tapi kalau ditanya apakah kalian reform, mereka belum officially gitu. Hanya mereka sedang belajar bagaimana membangun budaya yang gospel center. Dan mungkin itu yang sebetulnya mungkin itu lebih penting kali ya. Memang label ya label saya udah sah loh, label reformnya boleh dicap gitu kayaknya. Mungkin Injilnya tuh jauh lebih tinggi, Injil tuh jauh lebih besar. Way bigger. Kalau Tia sendiri ada satu atau dua buku dari Pak Keller yang mengubah kamu atau punya efek dalam Atau pertumbuhan khotbah, imanmu, atau khotbah ya benar. Sebenarnya hanya buku. sih kalau buku enggak, karena aku belum pernah baca buku Pak Keller yang benar-benar intens dan habis gitu. Kalian harus bertobat ini dulu. tapi gini, tapi aku tuh menikmati The Gospel Coalition loh. Oke. Ya, jadi memang kalau untuk pelayanan Pak Tim Keller ya lebih ke The Gospel Coalition ya. Aku menikmati sekali tulisan-tulisannya dan kagum gitu. Maksudnya The Gospel ya, TGC ini ya bener-bener bukan cuman isinya yang bagus, tapi mereka pikirkan visualnya. Yang mana buat orang-orang yang ya kan memang ada orang-orang yang terbantu dengan visual lah. Highly visual, Kita kan sekarang highly visual age ya. Iya kayak gitu, senang dengan sesuatu yang eye catching dan Estetikanya juga. estetikanya sesuai dengan zaman dan bener-bener asik gitu. Jadi itu saya pernah sorry cut ya, keinget aja langsung spontan gitu. Itu Crossway pernah keluarin survei apa yang menarik kamu membaca satu buku, halamannya, cover page-nya, art-nya, konten itu yang tulis cover page itu Gede, banyak banget. ya. Iya beneran. Judge a book by its cover gitu. iya. Udah saatnya berarti buku-buku bagus tuh covernya Dan bagus coba juga. ya, perhatiin buku-buku yang dipublish sama Crossway ya. Iya, Itu emang memang cover page-nya tuh covernya bagus-bagus. Iya, bagus. Bagus. Dan itu emang meningkatkan selera kita untuk Baca, mau membaca benar. gitu. At least beli dulu. Apa yang kita bisa pakai lah. Kenapa kita Iya. neglect ya? Nggak usah Jangan kita cuma ini ya abaikan. Pak, foto penulisnya gede-gede di halaman pertama. Itu kayak siapa banget ya? Itu red flag di dalam semua produk. Kalau ada foundernya atau siapanya di cover page pertama yang paling gede itu udah red flag. Semua produk yang kayak gitu udah red flag. Iya. Oke. Oke. Mati. Habis. Itu tanda kan. Ya, Sukman. saya juga sama dengan Bertobat kita bertiga. Iya, cuma obat. ya saya cuma dengar di khotbah ya di mimbar kadang dikutip tentang Tim Keller. Cuma beberapa minggu terakhir ini memang kan dari status kita lihat wah heboh sekali ya ucapan-ucapan merasa diberkati sama Tim Keller.
Ya mungkin dari situ saya mulai, apa sih itu isi-isi di YouTube kan banyak ya tentang Tim Keller. Ya saya mulai belajar dengar. Itu buku-bukunya kan udah diterjemah ke Indonesia tuh. Iya. Sama perkantas buku-buku. banyak sekali. Iya, ini saya masih dengar YouTube-nya. YouTube-nya Tim Keller yang awal yang menulis baik. tentang player. Udah satu yang tobat nih. Udah. Kita menyusul mereka jadi remnant. paling mudah dengar di YouTube. Tinggal hidupin aja sambil ini ya, bawa mobil bisa ya. Sambil bawa mobil dengar. Kayak tadi pagi kan Podcast ini juga bisa kok sambil Iya, nyetir. Iya, justru golek podcast ini didengar sambil didengar sambil nyetir. Saya paling suka tuh denger podcast pas nyetir. Iya. Biar nggak ngantuk. Oke, kalau Pak Ruben? Udah kan saya udah komen banyak. Oh iya, kalau banyak. Ajakan bertobat semua nih. Bertobat. Iya. Kalau saya sih kebetulan karena bukunya sama, bacaannya The Meaning of Marriage itu ya banyak kan juga dari situ sih, tentang Efesus 5 ya, tentang gimana Kristus dan jemaat itu adalah gambaran yang nanti utuh yang kita lihat gitu. Dan laki-laki, perempuan menikah disatukan di dalam firman Tuhan itu jadi gambaran atau etalase bagi dunia lah untuk melihat bahwa ada juga yang kudus seperti ini tuh nanti yaitu Kristus dan gerejanya kayak gitu. Itu jadi gambaran yang iya ya, kita tuh kalau udah menikah harusnya itu yang kita jadi saksikan di tengah-tengah dunia kayak gitu, bukan hanya keglamoran, keharmonisan, keromantisan hanya makan di lantai berapa hotel gitu Itu kan. juga boleh sih sebenarnya. Ya boleh lah, tapi Kode lah. soalnya nggak pernah. Sekarang penonton tahu siapa yang suami istri gitu. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Ya anyway, ya itulah. Sama ini yang tentang penderitaan. Ada bukunya satu tentang Walking with God Through Pain and Suffering. Through Pain and Suffering. Dia bilang ini ada satu kata yang ngena banget. Itu kayaknya cuma 0, berapa persen lah dari seluruh buku itu yang saya lihat. Tapi gini, penderitaan itu atau suffering itu, affliction, waktu datang dalam kehidupan kita, itu menjadi jembatan antara head and heart gitu. Wow, ini bener banget. Jadi kayak penderitaan yang Tuhan kasih buat hidup kita itu jadi kayak mengalirkan apa tentang yang kita tahu di dalam firman Tuhan masuk ke dalam hati kita untuk kita hidupi kayak gitu. Misalnya kita kehilangan orang tua atau apa, itu jadi kayak menghiburan gitu. Apa yang sudah kita tahu tentang Injil, berita Injil itu jadi masuk dalam hati kita. Jadi any kind of suffering and affliction itu jadi jembatan yang bagus untuk pikiran dan juga hati kita, dan itu ngena banget sih. Emang ini ya khasnya Pak Keller tuh gitu ya, bisa merangkai kata-kata itu dengan dan konsep. Iya, dan konsepnya tuh itu ngena banget sih. Benar-benar pas gitu. Satu hal lagi ya sebelum ini kan udah mau udahan ya satunya. Kan pas meninggal ini banyak banget yang bikin tribute gitu ya, kayak dedicate satu blog gitu untuk bikin ini. Ada satu tuh yang sangat menolong, ditulisnya sama Michael Kruger, dia profesor di RTS. Dia profesor New Testament. Terus dia bilang dia kan reform ya. Terus dia bilang orang reform itu kan terkenal berapi-api, kayak kalau mau ayo doktrin itu harus tegak benar sehingga terkesan kayak berduri gitu. Nah si Tim Keller ini tuh dia tuh memberikan exemplify gimana sih jadi reform and winsome gitu loh. Kayak bagaimana jadi orang reform yang bisa mengeksegesa budaya tapi juga menyampaikan in a wise and winsome way gitu. Masa kita tetap kok bisa jadi orang reform yang menegakkan doktrin tapi juga bisa menyampaikan dengan kasih bijaksana gitu dan winsome to other people. Iya. Kayak dulu kan Pak Ruben pernah khotbah, orang reform di TikTok marah, di ini marah. Kayak di mana-mana marah terusnya. Gitu. Kayak gitu. Maksudnya in a way ada juga yang memang kita mungkin layak untuk kita perjuangkan sampai kita marah-marah gitulah misalnya. Tapi in many cases kan sebenarnya yang kita temukan kan orang-orang yang mungkin butuh tadi lah penghiburan, gospel ya. Gitu. Itu aku juga belajar sih gitu untuk. Jadi lebih baik dikenal sebagai orang yang reform atau orang yang menghidupi gospel itu sendiri. Iya, orang Kristen aku. Iya. Ikut Tuhan ya. Yesus. Iya, ikut Tuhan. Iya, orang Kristen. Iya, maksudnya itu menarik ya. Maksudnya Tim Keller kita tahu lah dia reform banget kan. Tapi maksudnya secara orang tuh dia tuh bisa orang nggak sadar. Orang nggak sadar. Itu yang hebatnya orang. Iya. Padahal yang dia katakan tuh Westminster. Iya. Very reform gitu. Very reform. Even TGC juga ngeluarin New City Catechism itu sangat reform. Sangat reform ya. Dan ya kita mau dikenalnya yang gimana. Itu dan juga ini dia kalau aku diingat juga
dia orang yang sangat-sangat self forgetful ya. Ya. Dia tuh nggak menganggap dirinya itu sebagai seorang pembicara yang besar. Even dia di kereta katanya ketemu sama orang biasa. Penampilannya juga biasa, nggak kayak misalnya pemimpin gereja yang dijemput pakai SUV hitam, terus ada banyak pengawalnya atau bodyguardnya kayak gitu. Dia benar-benar orang yang sama. Even New Yorkers tuh nggak tahu itu Tim Keller gitu. Saking dia biasa banget gitu. Ya tapi ya itu dia hebat lah di dalam kekristenan. Oke, Pak Ruben ada tambahan Pak? Tutup aja. Tutup, oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman udah dengar episode 1. Kalau nanti di total berapa menit nanti setelah diedit ya. Nanti ya mudah-mudahan isi podcast kita ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Teman-teman bisa menemukan ada 1-2 hal yang mungkin bisa diaplikasikan buat hidup teman-teman, dan juga pandangan-pandangan kita ini juga bisa jadi perspektif baru lah di dalam dunia kekristenan seperti itu. Oke, untuk episode-episode berikutnya nantikan di channel yang sama, React Podcast. Teman-teman boleh subscribe nggak nih? Oh iya benar, boleh dong panggilan untuk subscribe. Kalau di YouTube nyalakan loncengnya juga. Kalau di Spotify di-follow ya teman-teman. Di-follow. Dan ada di mana lagi channel kita? Di semua sosmed. Semua. IG juga ada. TikTok rencana? IG, TikTok, dan IG, Face. TikTok. Tuh. Kita mau buka Facebook nggak ya? Nanti kita nanti dipertimbangkan. Nanti di Oke. description Yang box penting ada. sosmed. Iya. Sosmed. Any kind of sosmed. We will be there. Iya, udah React Podcast. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye.